Halo sobat, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput pajak. Let's go! Hal pertama, kita harus berada pada tampilan Accounting Dashboard. Nah, setelah itu kita cari modul Configuration, lalu masuk pada bagian Accounting Tax. Nah, karena kita akan menambahkan pajak, tentu kita klik New. Nah, di sini kita akan coba untuk menginput pajak keluaran ya. Nah, tax name-nya itu diubah menjadi pajak keluaran, lalu deskripsinya mengikuti menjadi pajak pertambahan nilai keluaran, dan tax computation-nya itu menggunakan persentase of harga. Karena kita menginput pajak keluaran, maka tax type-nya itu menjadi sales, karena memang pajak keluaran ini mengikuti penjualan dengan amount atau pajak sebesar 11%. Baik pada distribution for invoice ataupun for refund, itu akunnya sama disesuaikan dengan VAT sales. Lalu yang kedua, kita akan menginput pajak masukan yang selalu mengikuti pembelian. Tax name-nya diubah, deskripsinya, dan juga tax computation-nya juga diubah. Seperti yang tadi aku katakan bahwa pajak masukan ini mengikuti pembelian, maka tax type-nya itu diubah menjadi purchase serta amount-nya sebesar persentase pajak. Baik pada distribution for invoice ataupun distribution for refund, akunnya disesuaikan menjadi VAT purchase. Lalu yang ketiga ini kita akan mencoba memasukkan pajak masukan namun sudah termasuk pajak. Nah, gimana nih caranya? Tax name-nya itu diubah dulu, deskripsinya mohon maaf saya belum mencantumkan, maka bisa ditambahkan menjadi pajak pertambahan nilai masukan termasuk pajak. Lalu tax computation-nya itu diubah menjadi percentage of price tax include, dimana artinya persentase ini sudah termasuk pajak. Itu harganya tuh harga yang sudah termasuk pajak. Ingat ya, karena ini pajak masukan, maka tax type-nya itu akan menjadi purchase. Untuk akun distribution for invoice dan refund-nya juga diubah menjadi VAT purchase. Nah, tahap yang berbeda di sini kita harus mengklik fitur advance option dengan melakukan checklist pada include in price. Nah, di sana tuh jadi pembeda atau ciri khas bagaimana kita menginput PPN yang sudah termasuk pajak di price-nya. Di sini juga ada bagaimana menginput PPN keluaran yang sudah termasuk pajak. Teman-teman bisa ikutin caranya ya, tidak jauh seperti sebelumnya. Biasanya kalau kita melakukan penjualan jasa, itu akan dikenakan dengan PPh 23. Gimana sih cara inputnya? Nah, sekarang masukin dulu nih tax name-nya, deskripsinya, dan juga tax computation-nya. Tidak jauh berbeda. Lalu, untuk tax type-nya itu tetap sales, dan juga amount-nya diubah menjadi 2% karena kategorinya PPh 23. Untuk akun di dalam distribution for invoice dan juga distribution for refund, jangan lupa diubah menjadi tax payable PPh 23. Sejauh ini hanya sekian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk belajar bersama di lain kesempatan. Sampai jumpa.